Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Orang wanita ditutup kerudungnya seakan-akan dia nggak pengen diketahui orang saat menyeberang ini tadi. Mengajak satu orang anak kecil, ini artinya seseorang yang amat dearly, orang yang dicintai, disayangi, dan dia tampak menyeberang. Diantarkan satu orang membawa 6 buah pedang, di mana pedang di dalam deretan kartu tarot itu menunjukkan satu harapan yang penting yang berkenaan dengan upaya, usaha, kecerdasan, satu tindakan, dan saya lihat ini adalah satu hal yang terpaksa dilakukan karena terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Moving to a calm water. Jadi tampak mereka ini menyeberang ke satu tempat yang airnya lebih tenang. Mereka pengen lebih nggak terlalu setegang sekarang, membawa pergi semua pemikirannya itu tadi untuk menyeberang. Ini sepertinya terjadi dalam dua versi yang berbeda. Rizky Bilar berusaha menyeberangi ini semua, dan dia terpaksa setelah konten ini terjadi, dan dia mencoba untuk mendekati Lesti ini tadi, tapi ternyata seluruh Indonesia terus kemudian heboh, dan dia pun mulai sebagai seorang pria berfantasi. Kalau ternyata memang bisa, kenapa enggak? Dan dia pun dengan gayanya yang memang Rizky ini kan apa yang ada di depannya ya dijalani aja. Dia bukan tipikal pria yang wanita yang harapannya dia seperti ini dan harus seperti itu, kalau nggak seperti itu dia nggak mau. No, dia melihat ternyata cantik juga, ternyata jago nyanyi itu oke juga, ternyata anaknya baik, keluarganya sederhana, ternyatanya ini banyak, sampai akhirnya tadinya yang ternyata hanya mengikuti arahan dari tim kreatif dan produser sebuah acara TV, membuat dia harus bahasa ini sesuatu yang benar-benar dia sekarang ini ya kalau ditanya pengen, dia pengen, dan dia sepertinya mengarah ke sana. Memang sedikit berbeda dengan karakter wanita yang sebelumnya, yang TTM akhirnya ditinggal nikah. Memang berbeda dengan satu kebiasaan atau gaya hidup di mana Rizky ini berada. Berbeda juga dengan cewek-cewek yang selama ini muncul di sinetron yang dia lihat, yang biasanya kalau nggak wajahnya ini wajah-wajah yang cantik, tinggi, putih, atau kalau nggak keturunan orang-orang dari luar negeri gitu. Dan ini Lesti yang cantiknya cantik dusun, terus gayanya juga gaya yang Sunda banget, yang ya kalau Indonesia tuh kayak begitu gitu, kayak biasa makan makanan steak, kebab, terus kentang goreng, terus tiba-tiba harus berhadapan dengan makanan Sunda, enak tapi jenisnya berbeda, but it's okay. Kayaknya Rizky ini okay. Nah tapi Lesti berbeda juga. Dia ini menganggap kalau jangan-jangan selama ini perasaannya ke Rizky ini hanya karena dia baru ditinggal nikah. Ada kehati-hatian di sisi Lesti di sini, dan saya lihat Lesti di sini dibisiki oleh keluarganya untuk jangan terlalu, takutnya itu tadi, takutnya ini semua salah. Kebayang nggak, sesuatu yang benar tapi dilakukan dengan salah, akhirnya takutnya nanti malah akan jadi salah semua. Salah dalam artian satu, terlalu cepat. Kedua, momennya ini jangan-jangan Lesti menganggap kalau aduh, jangan-jangan aku selama ini cuman ini aja, kayak pelarian dengan si Rizky ini tadi. Ketiga, ini benar-benar sayang atau gara-gara dijodohin sama se-Indonesia terus kemudian mereka akhirnya bersama. Kalau ternyata mereka berdua ini sama-sama berbakat, cantik, ganteng, dan akhirnya baik, latar belakangnya bagus, yaitu sesuatu yang kita bisa lihat. Tapi hati masalah berbeda. Dan kalau ditanya apakah mereka pengen, saya pikir Lesti di dalam hatinya pengen, tapi ada ketakutan di situ. Dan saya lihat keluarganya bermain di sini. Ada satu ketakutan yang diharapkan kalau nanti mungkin Lesti akan menikah terus kemudian loh, nanti yang cari nafkah siapa? Boleh enggak nyanyi? Karirnya akan sebagus ini atau enggak? Bagi mereka itu sesuatu yang terjadi untuk Lesti ini adalah satu keajaiban, amazing. Sesuatu yang mungkin kalau harus diulang lagi mereka nggak tahu rumusnya apa. Dan mereka selalu meminta kepada Sang Kuasa untuk bertanya. Jadi sebenarnya satu jawabannya, mereka pun juga nggak akan menikah tahun ini, kecuali satu. Rizky memperdalam agama, datang ke keluarga Lesti, dan langsung memintanya untuk menjadi istri. Tapi kalau pacaran sepertinya saya agak kansnya kecil sekali. Ya tapi kecuali itu tadi, satu Indonesia doain
terus satu Indonesia kebayang nggak ini netizen ini bisa saja loh meneror keluarganya untuk menerima. Tapi saya nggak pengen itu juga terjadi. Ingat, ini hati mereka juga manusia sama seperti kamu, orang tua kamu, adik-adik kamu, teman-teman kamu. Mereka punya kehidupan, biarkan mereka ini memilih dengan hatinya sendiri. Jadi kalau saya bilang mereka juga nggak tahun ini, tapi saya pikir mereka juga punya kans untuk bersama walaupun kecil. Tapi kalaupun ternyata mereka pengen hanya sebagai teman, terus ya naksir-naksiran dan sebagainya, ini se-Indonesia baper loh, dan mereka berdua ini cocok banget. Mereka berdua ini kayak kakak sama adik, cintanya tuh nggak cinta yang kayak apa ya, Iris Bella dan Amar Zoni itu kayak wah, ganteng, cantik, terus akhirnya mereka bersama itu. Ini tuh beda, kayak Dilan sama Milea, ngerti nggak sih? Nah, kalau kalian juga punya satu kisah yang sama, coba tulis komen kalian di bawah ini. Pasti kalian banyak kesamaan tentang kisah ini. Sama-sama ditinggal gebetan, terus kemudian akhirnya bareng, nggak sengaja tapi ternyata akhirnya ketemu. Terus saya lihat nih Lesti juga seperti itu. Tadinya cuman demi konten kayak di video tuh ada juga di ramalan saya bilang kalau duduknya masih miring-miring tapi kepalanya ngeliat terus. Jadi kayak yang lihat pertama itu biasa, kedua lama-lama kok nggak bisa lepas ya. Ini kayak cinta-cintaan anak-anak muda seumur itu. Nah, jadi ini tadi yang sebenarnya saya ambilkan. Yang pertama, Aurel dan Atta sayang sekali nggak tahun ini. Semoga saya salah, karena saya pengennya saya salah. Untuk Amanda dan Billy, Jasmine, last step, keyakinan harus diganti atau dijalankan, intinya harus menikah. Kalau tidak, mereka akan berpisah. Karena pacarannya ini nggak akan jelas mau kemana. Dua-duanya punya keyakinan yang kuat, dan dua-duanya punya harapan untuk segera menikah. Nah, yang terakhir, Leslar, Lesti dan Rizky Bilar, sayangnya mereka ini akan berakhir sebagai teman. Tapi nggak menutup kemungkinan itu tadi. Kalau Rizky ini memperdalam agama, dia serius untuk menikah. Yang saya pikir kayaknya Rizky ini masih pengen have fun, masih have fun dalam artian have fun yang serius ya, have fun yang positif ya. Maksudnya kayak pengen punya karir di sinetron, pengen mungkin nanti nyanyi juga, dan banyak hal yang lainnya. Tapi ya itu tadi, kalau itu tidak terjadi, mereka mungkin akan naksir-naksiran, dan ya ini hanya akan jadi satu pemanis untuk kita melupakan COVID-19 dan banyak hal di pandemi ini tadi. Ada pertanyaan? Lain kali kalau bikin konten hati-hati karena bisa beneran. Intinya karena ya memang YouTube itu atau bikin konten itu sesuatu yang terjadi ya di rumah kita, pakai pakaian bukan pakaian manggung. Lesti kan nggak kayak pas lagi manggung pakainya sehari-hari dan ketemu, terus kemudian jadi ada satu keinginan kayak yang kalau ternyata ini beneran kayaknya lucu deh, kalau ternyata ini itu bawa terus sampai tidur. Dan ya ini memang satu keniscayaan gitu. Makanya buat selebriti yang lainnya atau teman-teman YouTuber kalau bikin konten hati-hati, karena kalau didoain sama se-Indonesia, sama netizen-netizen kayak kalian ini, bisa jadi beneran. Oke, nah inilah yang bahayanya itu tadi di situ. Yang ditakutkan adalah saat netizen itu mensupport itu tadi, artinya mereka ini tahu apa yang mereka mau, dan mereka juga tahu apa yang mereka nggak mau. Saat mereka nanti tidak melakukan apa yang netizen mau, itu yang bahaya. Itu artinya apa? Mereka harus siap-siap kehilangan hubungan, bahkan subscribe dari para netizen ini tadi. Ini sih sesuatu yang saya nggak pengen. Karena kalau settingannya menuju ke positif, nikah, kenapa enggak? Nikah aja. Kecuali settingannya hidup bebas, tanpa pernikahan mereka hidup bersama, dan itu kayaknya sesuatu yang nggak patut ditiru. Tapi kalau ya Atta, Aurel, Billy, Amanda ini kan orang-orang yang berbakat, mereka ini hidup dan mereka itu sukses, ya udah nikah aja. Kalau mereka takut akan sesuatu yang jangan-jangan nanti lebih baik, ada yang lebih baik lagi di ujung sana atau apa, ya semua itu pasti ada. Jadi takutnya ini tadi, saat ada aliran dukungan, saat kita nggak melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu pergi, and then it's gone. Hati-hati di situ. Saya kalau kita ngomong doa, setiap agama punya customnya berbeda-beda. Tapi kalau yang saya lihat di sini,
saat seseorang menginginkan sesuatu, somehow mereka itu projecting energy, mereka itu mengirimkan energi. Saat satu orang mengirimkan energi saja itu sudah luar biasa, bagaimana kalau puluhan juta orang? Inilah yang makanya kadang-kadang jangan-jangan ini semua itu terjadi karena doa semua orang ini gitu. Wah nggak, kalau yang nonton ini ternyata ibu-ibu yang kalau dia di muslim, sholatnya dia nggak pernah putus, ditonton sama ustadz, ditonton sama pendeta, terus ngefans, terus mendoakan, lo mau apa? Ayo. Ya pasti mereka akan saling suka. Nah tapi endingnya pasti mereka akan dikasih kesempatan untuk ambil atau tidak. Nah saat mereka itu mengambil, ya doanya terkabul, doa semakin besar akan datang. Kalau ternyata tidak, itu yang bahaya. Makanya kalau menurut saya jangan bermain-main dengan ekspektasi banyak orang yang nantinya malah akan bisa mencelakai, ya nggak cuma diri kita. Saat orang-orang lain kecewa itu, kebayang anak-anak kecil ini tadi yang melihat idolanya ini tadi akhirnya bisa bahagia, terus mereka ini nggak bahagia, itu pasti akan berefek ke kehidupan mereka. So don't be, jangan. Ya kalau saya pengen ketiga-tiganya, udahlah nikah aja deh. Toh juga kalian juga udah pada gede gitu, karir nggak akan kemana-mana kok. Semangat. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.